Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi 2. Ini bersama Mbak Eva. Selamat pagi ya. Kita akan kembali melihat prediksi harian atau bacaan harian di Daily Guidance. Hari ini hari Jumat untuk hari ke-9 di bulan Juli 2021 ya. Oke, jadi kita akan melihat apa yang menjadi energi hari ini atau bacaan harian untuk hari ini sebagai motivasi atau juga bisa menjadi sebagai pencerahan ya. Bagi siapa saja yang membutuhkan inspirasi, motivasi dari bacaan Daily Guidance, khususnya di pagi hari yang selalu saya hadirkan di channel ini, Suara Intuisi 2. Oke, kalau agak bising di luar sedang hujan ya di tempat saya. Oke, kita akan lihat dari kartu oracle-nya. Di sini ada ground yourself ya. When you detach from awareness of your body and the physical world, you become ungrounded. Ya. Although it's pleasant to float heavenward, your attention and work are needed upon the earth. We are helping you balance the spiritual and material so that you can enjoy a fulfilling earthly life. Ground yourself. Artinya kita harus bisa menjadi seseorang yang grounded. Grounded itu dalam arti ya menjadi seperti apa adanya, begitu. Kita harus bisa lebih rendah hati, kita harus bisa menjadi apa yang seharusnya kita jalani atau kita lakukan. Mungkin memang sebelumnya kita sering seperti ada di dalam situasi yang kurang nyaman, mungkin ada kekhawatiran, ada beban, ada sesuatu yang selama ini membuat kita seperti rasa takut, khawatir, tertekan itu ada. Di sini kita diminta untuk sudah mulai membatasi perasaan-perasaan seperti itu, ya. Yang jelas di sini kita harus bisa lebih memberikan perhatian dan ya melakukan apa yang penting untuk kita lakukan. Artinya ya sudahlah untuk hal-hal yang mungkin selama ini sepertinya tidak menguntungkan atau tidak penting buat kita pikirkan, buat kita lakukan, ya sudah, batasi itu atau jauhi itu. Sekarang lebih grounded, lebih menjadi dirimu sendiri. Seperti itu hari ini ya. Kira-kira seperti itu untuk kartu ground yourself. Jadi seperti meminta diri kita untuk bisa apa adanya. Saya katakan apa adanya, membumi, nggak perlu dibuat-buat, nggak perlu ada drama begitu di dalam menjalani kehidupan. Oke, kita akan lihat dari kartu tarot untuk hari ini, Jumat 9 Juli 2021. Di sini ada kartu Queen of Coins. Lalu ada The Tower. Kemudian ada Three of Swords. Selanjutnya ada Justice, The Empress, dan ada Queen of Swords. Di sini ada Eight of Coins atau Eight of Pentacles ya, sebuah proses. Ini juga tentang kesabaran, tentang upaya kita untuk bisa melakukan sebuah tindakan yang tentunya harus dilalui dengan proses ya,
tidak begitu saja bisa terjadi. Karena kalau saya melihat di sini Three of Swords, ya, ada kartu Three of Swords. Memang perasaan emosional kita selama ini mungkin bermasalah. Ada hal-hal yang membuat kita tidak bisa mengatasi sebuah situasi yang sulit barangkali, atau kita seperti menghadapi sebuah persoalan dalam kehidupan kita. Entah mungkin kita di sini menghadapi sebuah keadaan yang sebenarnya kalau saya lihat di sini kita ingin menghindari itu. Pikiran kita itu mengatakan jauhi itu. Jangan terus-terusan berada di dalam situasi yang menyulitkan. Ini mungkin dalam situasi pekerjaan atau mungkin di dalam menjalin koneksi dengan seseorang, dengan pihak lain. Yang mana antara ingin meninggalkan tetapi juga ada perasaan takut, barangkali masih ada perasaan belum yakin, atau masih ada perasaan-perasaan bisa dikatakan di sini masih terus mempertimbangkan begitu. Mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan atau mempertimbangkan mengevaluasi dulu keadaan. Artinya kita seperti seseorang yang sebenarnya mau untuk meninggalkan sebuah situasi yang sulit atau bermasalah, tetapi kita masih belum punya keyakinan. Karena apa? Karena permasalahan di dalam diri, apa yang kita rasakan, emosional kita itu masih campur aduk gitu ya. Ada kesulitan. Pikiran kita sudah mengatakan sudah deh, jauhi masalah. Jauhi hal-hal yang membuat kehidupan kita nantinya menjadi sulit. Tapi karena kita di sini seperti masih banyak pertimbangan, itu membuat kita mengalami sebuah kesulitan sendiri. Untuk apa? Untuk mencoba membangun kepercayaan diri. Selama kita tidak bisa tegas, tidak bisa mengambil keputusan untuk sesuatu yang ingin kita tinggalkan, selama itu juga kita dihadapkan dengan yang namanya kesulitan, masalah, hal-hal yang sebenarnya bisa dikatakan di sini bisa menjadi resiko dalam menjalaninya. Ya, ini sebenarnya yang kita inginkan itu memang hanya kenyamanan atau kebahagiaan atau sesuatu yang bisa memberikan keberlimpahan. Kita menginginkan itu, mencoba membangun kepercayaan diri, membangun sebuah kekuatan agar bisa meninggalkan situasi yang sulit atau yang selama ini membuat pikiran perasaan kita masih belum bisa yakin untuk meninggalkan itu. Sebenarnya kalau kita bisa meninggalkan itu, kita sebenarnya mengharapkan ada kenyamanan hidup, ada hal-hal yang lebih baik bisa kita dapatkan. Tapi karena kita tidak punya keyakinan diri, tidak punya kepercayaan diri, makanya emosi yang di dalam diri kita itu seperti berkecamuk. Kenapa sih kok sulit banget begitu ya? Kenapa sih aku kok nggak yakin untuk meninggalkan situasi ini? Kenapa aku kok selalu dihadapkan dengan kesulitan? Kenapa kok seperti ini keadaannya? Itu bukan karena siapa-siapa ya, karena dirimu sendiri. Dirimu yang selalu mempertimbangkan, selalu masih memberikan semacam kemungkinan untuk sesuatu yang sebenarnya sudah jelas-jelas sulit. Atau mungkin sudah jelas-jelas bermasalah, tapi kau masih memberikan ruang untuk itu. Ya. Jadi, kalau saya lihat dari Queen of Swords ini tentang ketegasan. Mau atau tidak untuk memiliki keberlimpahan, kenyamanan hidup, itu kembali ke dalam diri kita masing-masing untuk bisa tegas mengambil sikap, menjauhi atau bisa dikatakan di sini meninggalkan hal-hal yang bermasalah itu. Ya, ini dalam hal apapun. Mungkin dalam situasi pekerjaan, kita selalu dihadapkan dengan rekan kerja yang sulit begitu ya. Atau partner relasi usaha yang juga membuat masalah. Tapi kita selalu memberikan ruang atau kita selalu memberikan kesempatan untuk mereka tetap ada di dalam
di dalam interaksi kita, sehingga ya mau tidak mau kesulitan terus yang kita hadapi. Orang-orang yang sebenarnya kita tahu mungkin membuat resiko dalam karir kita. Orang-orang yang kita lihat mungkin sudah ya bukannya memberikan keuntungan dalam usaha, tetapi dia malah memberikan hal-hal yang merugikan, membuat resiko, entah itu mungkin juga anak buah atau siapapun ya. Tapi kita selalu memberi kesempatan, kita selalu mempertimbangkan, gak enak atau semacam itu. So ya yang jadi masalah ya diri kita sendiri. Kita selalu ngadapin hal-hal yang sulit. Padahal jelas kita ingin menghindari kesulitan, tetapi kita seperti masih gak enak, gak nyaman. Karena mungkin di dalam perasaan kita tuh ada perasaan nanti gimana, apakah dia nanti gak bakal sakit hati. Padahal kita juga merasa kok orang ini seperti ini ya gitu. Jadi itu tadi yang bertabrakan. Artinya di satu sisi kita tahu mungkin keadaan ini tidak nyaman, tetapi di satu sisi kita juga masih melihat mempertimbangkan hal-hal lain begitu. Tegas untuk apapun yang ingin kamu lakukan. Tegasnya apa? Tinggalkan. Tinggalkan apa yang seharusnya memang harus dihindari. Jauhi itu. Entah keadaan atau situasi yang memang situasi-situasi yang bermasalah, misalnya di dalam pekerjaan, di dalam ya menjalani hari-hari, ada hal-hal yang bisa memicu masalah, sesuatu yang bisa menimbulkan resiko. Jauhi itu, jangan memberikan kesempatan, jangan lagi hanya mempertimbangkan sepertinya nggak apa-apa kok. Nah biasanya seperti itu kan, orang Indonesia itu sudah tahu ada resiko, sepertinya nggak apa-apa, nggak masalah. Padahal jelas-jelas itu bakal menimbulkan kesulitan. Seperti berani betul menghadapi sebuah tantangan. Kalau tantangan yang positif sih nggak masalah. Ini tantangan yang jelas-jelas beresiko. Yang jelas-jelas bakal menyulitkan. Tapi masih terus diberikan tempat, diberikan ruang. Bagaimana hidup bisa nyaman, bisa bahagia, bisa tenang jika kita selalu ada di dalam kehidupan yang situasi yang seperti itu. Dalam hubungan, kamu tahu kamu menjalin hubungan yang bisa saja mungkin di sini hubungan yang salah. Kamu mau menghindari mungkin seseorang begitu ya. Kamu mau menghindari dia dalam arti aku nggak boleh lagi menjalin hubungan ini. Tapi kamu mempertimbangkan lagi. Tapi aku cinta dengan dia. Aduh. Tapi sudah tahu kalau misalnya hubungan itu sebenarnya beresiko. Misalnya kamu jalin hubungan dengan pasangan orang atau menjalin hubungan yang nggak seharusnya begitu. Tapi kamu terusin aja. Padahal di dalam pikiran kamu tahu kamu harus menghindari kondisi itu. Itu yang membuat perasaan kamu itu berkecamuk. Pikiran kamu berkecamuk. Dalam arti ingin meninggalkan, ingin melepaskan sesuatu, tetapi ia juga masih ingin memberikan kesempatan atau masih ingin memberikan kemungkinan untuk hal-hal yang masih bisa, mungkin masih bisa dikompromi, selalu mencari pembenaran begitu. Biasanya kalau seseorang ya, terutama dalam menjalani situasi yang seharusnya memang sudah nggak boleh dilakuin seperti itu, seperti dalam contoh hubungan tadi, selalu cari pembenaran. Itu pernah saya buat di medsos, saya jelas-jelas mengatakan jangan mau menjadi perempuan simpenan misalnya gitu, dengan laki-laki yang sudah beristri. Tapi ada saja yang mencari pembenaran. Tapi dia nggak bahagia dengan istrinya. Tapi dia sulit Mbak Eva untuk bisa melepaskan karena ini hubungan yang sudah terlalu lama. Kami hanya menjalin hubungan untuk saling memotivasi. Apapun alasannya itu bukan sebuah tindakan yang benar. Tapi dicari pembenaran. Selalu begitu sih. Orang Indonesia itu selalu begitu. Kalau tahu aturan bahwa nggak boleh, tapi selalu ada berusaha untuk dilanggar, ya.
Peraturan itu sepertinya harus dibuat untuk dilanggar. Begitu juga aturan norma adat yang ada seharusnya nggak boleh, tetapi dilanggar juga dengan mencari banyak alasan, banyak pembenaran. Itu kebanyakan begitu tuh. Yang tetap bertahan menjalin hubungan yang salah tuh seperti itu. Banyak alasannya. Entah yang yang punya pasangan ini sudah nggak bahagia kah, atau ya sudah hubungan terlalu lama, dia mau bahagia atau enggak itu urusan keluarganya, nggak usah kamu campur aduk. Kamu mau jadi malaikat penyelamat dia supaya dia bahagia, yang ada kamu jadi setannya. Dia nggak bahagia dengan pasangannya atau seperti apa, itu urusan dia. Jauhi, hindari hubungan yang seperti itu. Itu hubungan yang beresiko, itu contoh ya. Jadi di sini tegas untuk meninggalkan hal-hal yang sudah jelas memberikan masalah dan resiko. Ya artinya kamu tahu yang sewajarnya itu seperti apa gitu loh. Nih, ground yourself. Kamu harus bisa melakukan tindakan yang sebenarnya itu seperti apa. Ya, yang sewajarnya, apa adanya, grounded. Seperti itu. Jadi jangan di sini kalau saya lihat belajar untuk menjadi orang yang rendah hati dalam artian kalau kamu tahu bahwa ada sesuatu yang bermasalah yang memang sudah sulit untuk kamu jalani atau untuk sesuatu yang kamu hadapi, ya kamu harus bisa menjadi siapa diri kamu begitu. Siapa diri kamu yang seharusnya, bukan siapa diri kamu yang mau kamu lakuin aja. Beda ya. Kamu harus bisa menjadi diri kamu yang seharusnya. Yang seharusnya itu seperti apa ya, yang harus seharusnya yang benar itu ya gimana gitu. Tapi kadang-kadang sudah dikasih tahu itu nggak benar, tapi kamu hanya mau menjadi dirimu yang seperti kamu mau, ya yang nggak benar itu ya kamu jalani. Biasanya seperti itu. Jadi itu artinya kamu nggak grounded, kamu nggak rendah hati. Kamu mengikuti egomu. Orang yang rendah hati pasti mengikuti kata hatinya, bukan egonya. Jadi ini tentang proses ya. Proses untuk bisa mengambil sikap atau untuk bisa melakukan tindakan tegas dalam arti menghindari atau meninggalkan hal-hal yang akan membawa kita kepada kesulitan. Seperti itu. Mungkin tidak semudah itu misalnya meninggalkan sesuatu yang ya selama ini masih kita pertimbangkan dan sebagainya ya, masih ingin memberikan kesempatan, tetapi kita tahu itu memang sudah sulit atau sudah ya bermasalah. Kamu harus berusaha dan bersabar. Itu semua proses. Kalau kamu di sini nggak mau berupaya, nggak mau melewati sebuah proses, yang ada ya jelas nggak akan bisa meninggalkan hal-hal yang bermasalah itu. Bagaimana bisa berproses? Harus punya ketegasan. Harus bulat hati. Bulat hati itu seperti punya prinsip lagi-lagi. Semua itu dari diri sendiri, ya. Oke, seperti itu Daily Guidance untuk hari ini, Jumat 9 Juli 2021.